Yang semangat tambah salamnya jawab dengan semangat, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syafa'ati wal maqam. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil 'ibad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur ma yaf'al. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul Mukarram, MC kita sekaligus Ketua Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, sekaligus Ketua Masjid Jami At-Tawadud Bapak Ustaz Bambang Munardo. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Qur'anul Yasin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustaz Abdul Qadir Al-Jilani Ar-Rusunami. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Bapak Ustaz Fadholi, Bapak Ustaz Hasanuddin, dan para ma'oleh ya, dan para tokoh masyarakat yang lain, tokoh agama, para RT yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur. Amin. Anak-anakku, halo, hey, duduk yang rapi berdoa ini. Anak-anak kita tercinta, alhamdulillah hadir. Selain tadi ada di masjid cukup lumayan, ba'da maghrib sampai isya sudah dimulai membaca suratul Yasin dengan anak-anak program dusun mengaji. Alhamdulillah di majelis Ta'lim Nurul Hidayah, generasi-generasi kita yang tergabung dalam tim hadrah, ini anak-anak kita semua generasi penerus. Insyaallah Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan sekolahnya naik kelas, berprestasi. Alhamdulillah cucunya Pak Pian sudah lulus. Alhamdulillah. Ingin nilainya bagus? Mau nggak? Ingin naik kelas? Duduk yang rapi. Kalau nggak rapi nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas pulang setahun. Mau? Nah, pesantren nggak apa-apa pondokin. Alhamdulillah. Mau pondok? Oh, udah mau pondok juga. Ingat itu anak-anaknya, insya Allah pondokin. Insya Allah. Duduk perhatikan ya. Dengerin. Duduk rapi. Ntar lihat di YouTube-nya. Ada kalian nanti. Channel Syiar Bahru Enjoy. Insya Allah. Ayo rahimakumullah, kita sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah. Lebaran haji. Ya, betul Muhtar. Ya cocok jadi haji. Udah duduk aja sambil merokok, gak usah banyak. Ya. Insya Allah jadi Muhtar yang soleh. Pengen cepat punya anak kan? Mau kagak? Mau. Insya Allah. Tuh, jangan jadi kayak anak-anak aja ya. Insya Allah kamu jadi bapak. Bulan Zulhijjah
adalah merupakan bulan yang sangat historis. Alhamdulillah, mulai sekarang para jemaah haji Indonesia dari beberapa kloter sudah mulai berangkat ke sana, bahkan sudah mulai tawaf, sudah mulai sa'i, tinggal menunggu nanti untuk wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah sebentar lagi menjadi tamu Allah, bisa pergi dan haji ke Baitullah insya Allah. Masih ngobrol juga ya, ada kelas. Duduk yang rapi. Bapak Harum tahu kalian sekolah di mana? Di Suci apa lagi? Wilayah Cengkareng di negeri MI, Bapak Harum tahu berapa sekolahnya? Hah? Di 05, 13 Cengkareng Timur, Nurul Iman. Tahu. Dengerin ya, duduk yang rapi. Wah, Bapak Harum. Tahu. Nah, perhatikan. Bulan yang sangat historis, kita belajar dari teladan. Ayo ngobrol dulu aja terus, apa? Keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keteladanan dari Nabi Allah Ismail alaihi salam. Karena kisah-kisah para nabi dan para rasul yang terdahulu, apalagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu nasabnya dari keturunan kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini belajar sejarah, dengerin. Udah AAT agama belum? Agama perhatikan. Ini belajar sejarah. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapak tauhid. Tahu tauhid? Anak-anak tahu tauhid apa? Cek bahasa Sunda tahu nyaho hiji tauhid. Jadi kudu nyaho kanu hiji. Satu hijinya nggak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita, pangeran kita Muhtar siapa? Tahu. Allah. Nih, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibesarkan dalam satu keluarga yang ayahnya adalah seorang yang biasa pemahat patung. Yang namanya siapa? Ada yang tahu? Ayahnya Nabi Ibrahim, Azza. Dihadapkan dalam sebuah pemerintahan kerajaan yang sangat dolim, yang menyembah berhala, yang namanya Raja. Raja siapa? Belajarnya main-main mulu sih di sekolah belajar. Namanya Raja Namrus. Namanya siapa? Namrus. Ingatin, Raja Namrus, Raja yang dolim. Tapi Allah mengutus, ya, yang menjadi utusannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada kejadian-kejadian luar biasa, kejadian yang terjadi luar biasa kepada calon Nabi dan Rasul disebut irhas. Disebut apa? Irhas. Oh, belajar. Bagaimana kejadiannya? Ya, pada saat itu terjadi hukum namanya hukum rimba di zaman Raja Namrud. Apa hukumnya? Barang siapa yang melahirkan anak laki-laki maka harus dibunuh. Sama dengan kayak Raja Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa juga sama, laki-laki dibuang kemana? Ke sungai Nil. Tapi balik-baliknya kemana? Meluncurnya ke kerajaan, ke istananya Fir'aun. Akhirnya dipelihara sama siapa? Fir'aun. Padahal Fir'aun mengatakan siapa yang lain laki-laki harus dibunuh. Ini juga sama. Raja Namrud pun sama. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam begitu lahir ditaruh di mana? Ada yang tahu? Di gua. Sebuah tempat di gua. Pak, gimana dia nyusunya? Nyusunya apa?
Nabi Ibrahim alaihissalam dia menghisap jempol, apa namanya? Jempol di tengahnya dan begini. Maka kalau bayi jangan heran ada bayi kecil dia tuh menghisap seperti ini. Ya. Kalau motor bisa apa? Oh, dari ini. Ya tar, alhamdulillah dapat pahala ya kan? Iya, bagus benar tar. Nih, ketika dia di dalam gua, ditaruh di dalam gua loh sana, tapi dia hidup karena dijaga oleh siapa? Allah. Dia begitu malam-malam keluar, melihat apa? Bintang. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, oh bintang. Oh ini Tuhan, katanya. Tapi tiba-tiba kok bintang meredup tidak ada. Begitu keluar lagi dia melihat apa? Bulan. Wah ini cahayanya lebih apa nih? Cahayanya lebih terang. Wah inilah Tuhan. Tapi kok tiba-tiba yang namanya bulan pasti mati dan tidak bercahaya lagi. Masa Tuhan mati? Masuk lagi kemana? Kedua tadi. Kemudian begitu pagi dia keluar, terang, kemudian dia melihat matahari. Wah ini Tuhan. Kata siapa? Nabi Ibrahim alaihi. Kok tapi tiba-tiba begitu maghrib kok tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Itulah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Akhirnya Allah memberikan mukjizat dan beritahukan bahwa Tuhannya adalah Qul huwallahu ahad. Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi Ibrahim bintang itu bukan Tuhan. Iya. Bulan itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Akhirnya karena ini adalah rencana Allah akan dijadikan Nabi dan Rasul, walaupun dia dibuang di gua, akhirnya lama-lama menjadi remaja. Ini kayak dia main-main gitu. Udah gede kelas SMP. Disuruh apa? Karena bapaknya tukang membuat patung. Nabi Ibrahim disuruh jualin patung. Apa ngomongnya Nabi Ibrahim? Siapa yang beli patung yang tidak bisa ngomong, yang tidak bisa apa-apa? Kira-kira kalau jualan gitu, laku apa enggak? Aku insyaallah. Wah, aku. Laku lah. Siapa orang yang mau beli? Akhirnya apa? Tak dijual. Akhirnya gak laku-laku. Ibarat di suatu tempat duduk. Karena berat orang patung-patungnya dibuang-buang. Akhirnya begitu dia pulang ke rumah tanya sama bapaknya, Ibrahim, mana hasil penjualan patung? Kata Nabi Ibrahim, boro-boro. Tadi saya capek, patungnya gak laku, saya buang aja di sana. Ternyata dia gak bisa apa-apa. Kok gak bisa apa-apa disembah? Itulah gak masuk akal. Dan suatu saat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kan zaman bahula itu namanya mereka tuh menyembah patung. Bahkan di depan Ka'bah itu ada patung-patung sangat banyak tuh. Berhala-berhala, ada Lata, Uzza, Manat, semuanya di sana. Dan suatu saat ketika itu Raja Fir'aun dan teman-temannya mau beribadah, merayakan suatu kegiatan keagamaan. Di dalamnya banyak patung-patung. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam masuk, kemudian menghancurkan patung-patung tersebut pakai apa tuh? Kampak. Tapi yang paling gede dia diemin. Ditaruhlah kampaknya di mana? Di lehernya patung yang paling gede tersebut. Akhirnya begitu Raja Namrud dan yang lainnya mau masuk ke dalam, dia kaget, itu patung-patungnya hancur. Tuhan kita hancur. Ini belajar sejarah ya. Dia tidak ingin ke agama-agama yang lain. Tapi ini sejarah Islam. Ya. Akhirnya dia dicari siapa nih yang menghancurkan patung-patung tersebut. Wah ini pasti Ibrahim nih kayaknya. Tangkaplah Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dibawa. Ibrahim, apakah kamu menghancurkan patung-patung tersebut? Kata Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung tersebut? Coba tanya tuh. Yang paling gede. Kata dia,
Wah, mana bisa ngomong? Ya kalau nggak ngomong, kenapa lu sembah? Ya. Coba tanya, siapa yang menghancurkannya? Boro-boro dari situ aja sekak mati. Tapi karena dia tahu Nabi Ibrahim yang menghancurkan, akhirnya Nabi Ibrahim gimana? Siap untuk dibakar. Hei rakyat-rakyat, ya. Kata Raja Namrud, siapkan pohon-pohon, ya, kayu-kayu satu gunung untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim diikat kemudian dibakar. Tapi apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa sallaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah. Kira-kira kalau kalian tahu api itu panas apa dingin? Panas, Bapak. Yang panas itu api, yang dingin air, es. Ini tahu api itu panas. Tapi apa kata Allah? Karena api itu makhluk Allah, kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, maka dinginlah dan selamatkanlah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut kalian Nabi Ibrahim kena kebakar apa tidak? Kalau si Makul kira-kira dibakar itu rehat apa kagak? Aku Nabi Ibrahim tidak. Kenapa? Karena yakin api itu milik siapa? Allah. Kalau Allah menyuruhnya, api pun gak berani panas. Begitu udah habis, wah semuanya berfitnah, pasti Ibrahim itu. Tiba-tiba apa? Begitu apinya udah petung, Nabi Ibrahim keluar, sedikit pun tidak lecet yang terbakar. Itulah namanya mukjizat siapa? Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Tidak mempan dibakar api. Akhirnya karena mukjizat Nabi Ibrahim, akhirnya banyak orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang kaya raya. Nabi Ibrahim sering bersedekah. Nih, banyak bersedekah. Insya Allah musola kalau banyak yang bersedekah sebulan lagi beres. Bisa Allah. Bahkan saking akhir sedekah Nabi Ibrahim, dia banyak korbankan yang namanya apa? Harta benda. Suatu saat, ya, suatu saat dia tergoda iblis, sehingga apa? Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah. Gelarnya apa? Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Maka Nabi Ibrahim dapat Khalilullah. Kata iblis dan setan, yuk kita uji. Bahkan dia bertanya, mungkin agak sedikit bukan sombong, kata Nabi Ibrahim, jangankan saya memberikan sedekah kepada makhluk-makhluk, harta dan benda saya korbankan. Saya punya anak pun saya akan korbankan. Dia gak terasa, itu jadi nadar. Memang pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, tapi dari Siti Hajar dia punya anak yang namanya siapa anaknya? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail, dia pun anaknya menjadi nabi dan rasul. Maka ketika dia sudah punya anak, kata iblis, kita goda, yuk kita tagih tuh janjinya. Maka Allah memberikan wahyu melalui mimpi. Kalau kalian mimpi ngorok, yang nyata mimpi apa? Mimpi kencing. Kalau mimpi kencing asli dong. Kalau kalian mimpi lari-larian jatuh, pasti jatuh dari ranjang. Nabi Ibrahim mimpi. Apa mimpinya? Falamma balagha ma'ahu saya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah menginjak sedikit dewasa balik, kemudian dia memanggil anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi. Qala adbahuka. Ya. Bangun pada kalau dipanggil Nabi Ismail, hei Ismail alaihissalam, semalam ayahmu ini bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya untuk menyembelih kalian.
menyembelih kamu Ismail. Muhtar, malam ayah mimpinya mah saya harus menyembelihmu Muhtar. Kira-kira jawaban Muhtar gimana kan? Mau disembelih apa enggak? Kagak. Ada dulu. Tapi Nabi Ismail alaihissalam begitu tanya, ya bunayya ini arafil manam ini albauka. Hei, wahai anakku, aku semalam bermimpi. Apakah mimpi ini benar apa tidak? Ini albauka, bohong banget. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa? Fantur pada taruh. Hei Ismail, bagaimana menurut kamu? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati al ma tu'manu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu semata-mata perintah Allah, ya jangan banyak berpikir. Silakan aku rela untuk disembelihnya. Itu jawaban anak yang soleh. Kalau kita bilang maul, kamu badannya gemuk, saya semalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, apa kata maul? Ya daripada saya bapak aja lah. Tapi lain Nabi Ismail alaihi salam. Ya sudah. Kalau begitu, kata Nabi Ismail, akhirnya gempar ke iblis dan syaitan karena Ismail mau disembelih. Ya. Akhirnya iblis menggoda kepada Ibrahim. Ibrahim, lu apakah enggak tega anak sendiri mau dipotong, mau disembelih? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ini perintah Allah saya akan laksanakan. Kemudian iblisnya di mana? Dilempar. Mana bakal? Yang bandel-bandel lempar aja. Namanya ini bagian daripada lempar jumrah. Lempar jumrah itu menjadi bagian daripada rukun haji, kegiatan haji. Oke, datang kepada Siti Hajar. Siti Hajar, kamu tahu? Anakmu itu dibawa Ibrahim alaihissalam ke sana mau disembelih. Apa jawaban Siti Hajar? Ya, seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, tega apa tidak? Kasihan apa tidak? Sebetulnya kasihan. Tapi apa kata Siti Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, maka saya relakan Ismail untuk bisa beli. Itu iblis benar-benar akhirnya pergilah iblis, lempar lagi. Itu namanya lempar jumrah. Ya, sekarang kalau yang nggak mau lempar aja. Ya. Akhirnya sampailah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengasah pisau bolongnya biar tajam. Biar tajam supaya apa? Biar tidak terasa sakit oleh Nabi Ismail alaihi salam. Makanya kalau kita mau motong kambing, mau motong sapi, ya saya ada pengalaman sih. Maka harus yang benar-benar tajam. Ya tahun kemarin alhamdulillah sapi kita banyak. Mudah-mudahan tahun ini banyak yang masuk ya. Yang udah ketahuan sih hilalnya ada 3. Mudah-mudahan sih di majlis kita di sono, majlis Adito Al-Polisi, mudah-mudahan bisa 2. Masih ada kurang 4 orang. Kalau mau hubungin Pak Daud kalau mau yang sapi. Jadi ada 2 grup. Di sini ada berapa grup? Berapa grup? Insya Allah jangan jauh-jauh di sini. Kalau sekali kita berkurban, Allah akan memberikan jalan besok lagi berkurban. Insya Allah. Sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah dibawa Nabi Ismail alaihissalam. Makan aja nggak apa-apa. Kemudian ditutup makannya, Ismail, aku akan menjemputmu saat sekarang ini. Itu perlu diselubungi. Ya kecuali mau dikorbanin nggak apa-apa kalau begitu itu. Rela nggak ada nih. Cari yang gemuk-gemuk ya. Siapa kemana? Oh, kantong. Ya.
Akhirnya sebelum Dzulhijjah ditutuplah matanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkuduskan pedang, mengkuduskan pisau yang sangat tajamnya. Pada saat itu, iblis benar-benar kaget. Lihat Ibrahim, benar-benar ya dia gak tega sama anaknya mau disembelih sendiri. Semua para malaikat menyaksikan dia Ibrahim menunaikan tugasnya. Dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar Nabi Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahu kan kalian kalau mau kurban baca takbir betul enggak? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memejamkan matanya sambil mengucap Bismillah, Allahu Akbar. Begitu dia dengan rasa sedihnya dan sebagainya, tapi ternyata begitu dia membuka matanya, yang disembelih adalah seekor kambing. Tidak Nabi Ismail alaihi. Seandainya Nabi Ismail alaihissalam, wah cari aja bandel-bandel dan gemuk di luar dikurbanin. Kalau muhtar mah kurus dah, ada dagingnya. Bagian doang. Ya kalau kurban jangan yang kurus, cari gemuk ya. Kambing maksudnya. Nah ini apa? Ternyata Allah tidak zalim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah hanya menguji sejauh mana Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta terhadap hartanya. Ternyata dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan dengan anak-anaknya. Tapi ternyata anaknya pun tidak terjadi disembelih, maka diganti dengan seekor kambing atau domba. Maka sampai sekarang menjadi milah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan kurban. Nah, bagi kita siapa juru ini? Allah gak juru nyembelih anaknya, ya. Tapi Allah meminta menyembelih kambing atau sapi. Kambing kalau para ulama mengatakan untuk satu orang, sapi untuk 7. Kebo juga sama untuk 7. Ini kalau di Serang tuh kebo ya, gede-gede dagingnya. Ya. Di Jakarta nggak ada kebo, kecuali di dekat sepatu kalau nggak ada kebo biasanya gede-gede. Sapi Bima. Oh, di sana di belakang. Udah dikirim, Pak Ustaz, ini sapinya udah datang, ayo. Langganan. Bisa nawarnya kalau nggak tahu sama saya nawarnya di sana. Nah kita diuji, ada waktu kurang lebih 3 minggu planning. Yuk, ya, motor NLEX-nya kebeli, mobilnya juga di sini saking minunya udah kebeli banyak dan sekarang saya mau beli mobil udah gak bisa lagi tuh. Nah, jadi beli mobil jadi apa lagi? Saking mampunya Rasul kita kasih. Ayo diuji Allah. Tuh lihat tuh, Bangdur Badanal, coba perhatikan. Lihat bankingnya berapa tabungannya. Yang ada di BRI daripada nanti hilang banyak yang hilang kan? Keluarin. Yang ada di BRI, apalagi yang dapat di DKI dapat 3 juta, 2 juta, kurbanin sebagian. Yang lansia pada dapatkan, alhamdulillah. Harga kambing 3 juta, 2 juta setengah sih kecil. 3 juta sih alhamdulillah. Ya kalau memang ada 7 orang mending beli sapi 2 juta setengah, bisa dapat sapi seharga 18 juta. Insya Allah. Yuk planning. Kalau ada planning, kalau kita mampu untuk berkurban, musola nggak usah diworo-woro, karena kita udah dilatih untuk berkurban, bersedekah. Insya Allah siapapun berdatangan di musola nggak bakalan lama. Musola sebentar lagi akan selesai. Kenapa?
karena kita mementingkan perintah Allah daripada harta kita. Tapi alhamdulillah yang kemarin ya sudah dapat 30 juta baru ya. 50 juta, doain semuanya lancar, amin ya rabbal. Keluarin tuh. Karena juga pendidikan setiap tahunnya adalah berkorban. Coba sekali berkorban, Allah akan berikan jalan besok berkorban. Insya Allah. Otak kodir, sapi sini ada berapa orang nih? Coba blok A ada berapa RT? ILM aja kebeli masa, kebeli unta kita bisa no, unta Jawa, kambing atau sapi 7 orang, boleh. Ya, ada beberapa yang bertanya, Pak, ini sekolah karena mepet ini Mas pun nggak bisa, karena ini udah libur, belajar tahun depan ya. Dan gimana nih kalau kayaknya kurban kita patungan, kalau memang anak-anak disekolahkan pembelajaran itu nggak jadi kurban, tapi insya Allah dengan anak pembelajaran tersebut nih bocah-bocah kecil tahu berkurban, udah gedenya udah diajarin lagi, dia bisa berkurban, tapi itu menjadi sodakoh. Gak mungkin satu kambing untuk 300 anak, enggak. Kambing satu gimana nih? Yang patungan tadi sapi untuk 7 orang. Jangan kambing untuk 7 orang, bulunya doang. Sapi untuk 7 orang sah. Itu untuk kurban. Dan sebetulnya Nabi aja berkurban itu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Jadi nggak usah per orang-orang, sebetulnya niatnya berkurban untuk keluarganya semua. Insya Allah itu melatih apa? Kecintaan kita kepada Allah dengan harta kita, karena orang yang berkurban setiap bulunya, ya, setiap darahnya kelak akan menjadi saksi buat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kurban bulu-bulunya itu akan beristighfar, memintakan ampun untuk kita semua. Nah, ini bagi panitia kalau diperhatikan, seharusnya memang semua kulitnya dan sebagainya itu nggak boleh dijual, dipasrahin ke siapa, tapi untuk kemaslahatan umat. Jadi pribadi ya, ada sapi 10 kan lumayan. Seharusnya memang dicangkang, dijualin, kalau nggak bikin bedung ya apa tuh. Ya, jadi kalau kita kurban ya udah pasrahkan ke panitia, dengan siapa ke pasrahkan panitia. Kalau memang panitia mungkin manfaatnya lebih banyak ya sudah, tapi jangan ke pribadi. Ya, bisa kemaslahatannya lain. Dan hati-hati dari kurban, jangan mentang-mentang dikit-dikit tuh potong apanya. Itu ya, apanya, buntutnya udah pada hilang, sama kainnya hilang. Nah, jadi dulu gitu kan. Nah, tapi yang kurban ikhlasin. Apakah orang yang kurban boleh memakannya? Boleh, asal jangan kurban nazar. Kalau kurban nazar nggak boleh makan. Kalau dia kurban seperti biasa ada hak, kayak kita di sini kalau kambing dikasih lah sebing-bing gitu kan. Kalau sapi ya 1 bimbing, bagi 7 orang, jangan 4 bimbing ya gitu kan. Insya Allah ini planning nih. Beberapa coba, ayo di sini udah ada 1 grup sapi ya. Insya Allah bisa dapat lagi 1 grup, ayo 2,5 juta. Insya Allah itu buat akhirat, dan Allah akan ganti yang berlipat-lipat ganda. Ya, insya Allah kalau kita sering belajar berkorban, kita akan mudah mengeluarkan uang untuk kegiatan kemaslahatan umat. Salah satunya adalah musola ini, insya Allah akan cepat selesai. Jangan sampai kita kadang-kadang berjibat itu pada nyair di mana, di jalan malu sebenarnya itu kan. Gak ada buat gereja tuh nyair di jalanan. Padahal umatnya banyak. Kalau mau semua bergotong royong, insya Allah akan dimudahkan. Ya, niatkan dulu mau kurban, insya Allah. Niatkan. Kalau mana taruh, musyawarahkan dengan isi. Kita mau kurban. Lu punya tabungan berapa? Mau tabungannya banyak, kontrakannya banyak, masa gak bisa? 2,5 juta, 3 juta lah. Yang kebukaan dikit. Kalau kami 3,5 juta, 3 juta kecil, 4 juta yang gede. Ya. Tapi kalau peruntungan misalkan sapi 2,5 juta masih dapat. Harga 17 saja 18 juta.
Dulu saya dapat 10 juta tuh waktu itu di dolar. Hanya 2,5 juta masih lebih dikit. Udah buat ke masjid dan sebagainya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rizqan halalan thayyiban, wasi'an mubarakan, rezeki yang halal, yang banyak, yang diberkahi. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki pada kita yang mudah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan petunjuk untuk kita berkorban. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.